Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi presentasi yang berjudul Perencanaan Sumber Daya Manusia sebagai Kegiatan Manajemen SDM. Semoga penjelasan yang kami sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat ya teman-teman. Berikut adalah materi presentasi yang akan kami bahas, di antaranya 1. Definisi, 2. Tujuan perencanaan SDM, 3. Faktor-faktor perencanaan SDM, 4. Tahapan dan kegiatan perencanaan SDM sebagai kegiatan, 5. Manfaat perencanaan SDM sebagai kegiatan dan kesimpulannya. Definisi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia, sering dikenal sebagai HRP, adalah proses peramalan metodis yang menghubungkan sumber daya manusia atau organisasi dengan rencana strategisnya untuk menjamin bahwa tenaga kerjanya cukup, terampil, dan kompeten untuk mencapai tujuannya. Perencanaan SDM sebagai kegiatan adalah proses sistematis untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, melibatkan analisis, peralaman, dan penyusunan strategi SDM. Tujuan perencanaan tenaga kerja khusus dan umum yaitu A. Tujuan berdasarkan klasifikasi umum. Pemeliharaan dan kelanjutan stok atau keberadaan organisasi biasanya merupakan tujuan menyeluruh dari perencanaan personel. B. Tujuan berdasarkan klasifikasi khusus dibagi dua yaitu 1. Tujuan perencanaan jangka pendek SDM. 2. Tujuan perencanaan jangka panjang SDM perencanaan pribadi yang panjang ini. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya satu hal. Pernah tidak kalian membayangkan sebuah tim sepak bola yang semuanya striker tapi tidak ada kipernya? Atau sebuah konser orkestra yang isinya cuma pemain biola semua? Pasti kacau kan? Nah, itulah kenapa perencanaan SDM itu ada. Bukan cuma soal rekrut orang, tapi soal memastikan kita punya orang yang tepat, di posisi yang pas dan di waktu yang tepat. Maka dari itu kali ini, kami ingin berbagi 7 fungsi perencanaan SDM, yaitu 1. Meningkatkan efektivitas proses perusahaan. 2. Kemampuan pekerja meningkat. 3. Mempromosikan pandangan optimis di antara staf. 4. Meningkatkan posisi perusahaan di pasar. 5. Pastikan ada cukup waktu untuk pelatihan sumber daya tambahan. 6. Menjaga mutu dan jumlah SDM. 7. Peramalan kebutuhan sumber daya manusia dalam organisasi. Lalu berikutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM, yaitu 1. Jumlah pekerja yang dikatakan berhenti dari pekerjaannya karena pensiun ataupun PHK. 2. Ketika organisasi tumbuh atau berkembang, tuntutan bisnis berubah. 3. Sumber keuangan perusahaan. Tahap perencanaan SDM fase 1. Perakiraan terkait dan penambahan atau pengurangan personil. Fase 2. Penetapan tujuan dan perencanaan strategis. Fase 3. Implementasi dan evaluasi program. Evaluasi hasil adalah tahap terakhir dari perencanaan. Banyak orang mengira perencanaan SDM hanya sekadar merekrut orang baru. Padahal, ini adalah proses sistematis untuk memastikan kita memiliki orang yang tepat, di posisi yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Berikut adalah tahapan perencanaan SDM sebagai kegiatan, analisis lingkungan internal dan eksternal, peramalan, forecasting, permintaan dan penawaran tenaga kerja, penyusunan strategi pemenuhan SDM, implementasi dan evaluasi, analisis kebutuhan SDM, jumlah dan kualifikasi. Lalu berikutnya, kegiatan utama dalam perencanaan SDM sebagai kegiatan, analisis jabatan, perencanaan rekrutmen dan seleksi, perencanaan pelatihan dan pengembangan,
perencanaan karier dan suksesi, perencanaan retensi SDM. Setelah kita memahami tahapan-tahapannya, mungkin muncul pertanyaan, mengapa organisasi harus bersusah payah melakukan semua ini? Jawabannya terletak pada manfaat strategis yang akan didapatkan perusahaan. Kami akan menyebutkan beberapa manfaat perencanaan SDM sebagai kegiatan. 1. Menjamin ketersediaan SDM. 2. Efisiensi biaya. 3. Meningkatkan produktivitas. 4. Meminimalisir turnover. 5. Mendukung strategi organisasi. 6. Mengurangi resiko kekurangan tenaga kerja. 7. Meningkatkan pengembangan karier. 8. Siap menghadapi perubahan. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, mari kita refleksikan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Bagaimana sebenarnya peran perencanaan SDM dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan karyawan dengan kebutuhan perusahaan? Jawabannya adalah perencanaan SDM berperan penting dalam memastikan jumlah, kompetensi, dan penempatan karyawan sesuai kebutuhan organisasi, tanpa mengabaikan kesejahteraan mereka. Dengan perencanaan yang baik, perusahaan bisa memenuhi target bisnis, sementara karyawan tetap mendapatkan kesempatan berkembang, kompensasi yang adil, serta beban kerja yang seimbang. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa SDM adalah aset terpenting perusahaan, dan merencanakannya dengan baik berarti kita sedang merencanakan kesuksesan masa depan. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.